everyone, welcome back to Titik Nol YouTube channel. Nah, masih dengan orang yang sama, Miss Itoh ya. Oke, kita mau bahas tentang tips belajar TOEFL nih teman-teman. Ini teman-teman pasti seneng ya. Kenapa? Karena mungkin banyak dari teman-teman yang nggak punya waktu banyak untuk ikut kelas ataupun memang punya kesibukan yang luar biasa gitu ya. Jadi jalan satu-satunya adalah belajar mandiri. Tips ini murni dari pengalaman Miss Itoh sendiri selama ngajar di kelas. Jadi kalau ada yang bilang bisa belajar TOEFL cuman selama 1 minggu doang terus langsung dapat skor tinggi gitu ya, itu terserah gitu. Cuman Miss Itoh di video ini benar-benar akan kasih tips yang sesuai dengan experience Miss Itoh dalam mengajar gitu. Tips yang pertama dari Miss Itoh adalah pahami jenis pertanyaan di masing-masing skill. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari jenis-jenis pertanyaan dari masing-masing skill? Karena kalau kita nggak paham jenis pertanyaannya, kita malah kesulitan ketika belajar. Padahal pengennya kan belajar mandiri itu ya salah satunya mungkin menghemat biaya juga gitu ya. Cuman kalau kita nggak ngerti pertanyaannya, teman-teman yang ada malah stressful gitu. Karena dengan memahami jenis pertanyaan di masing-masing skill, itu akan memudahkan teman-teman dalam menjawab soal gitu. Karena masing-masing skill itu kan punya tips and trick juga ya, cara cepatnya menjawab kayak gimana. Kalau teman-teman tidak mempelajari jenis pertanyaannya dulu di masing-masing skill, maka teman-teman akan mengalami kesulitan gitu ya. Terus yang kedua, tips dari Miss Itoh adalah kalau teman-teman udah ngerti nih di tips yang pertama tadi, mengetahui jenis pertanyaan masing-masing skill, teman-teman bisa mulai latihan, terus dilatih gitu ya. Bisa lah teman-teman mengalokasiin waktu sekitar 30 menit untuk latihan listening setiap hari gitu. Topik listeningnya bisa macam-macam teman-teman. Kalian bisa menggunakan podcast ya, kalian bisa menggunakan TED Talk, ataupun juga kalian bisa menggunakan lagu kalau kalian senang denger lagu gitu. Atau kalau dulu Miss Itoh seneng banget langsung praktek dengerin soal TOEFL-nya itu sendiri. Jadi langsung to the point gitu ya, nggak bertele-tele gitu. Nah, kaitannya dengan listening ini lumayan lumayan butuh waktu juga. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang kurang improve di skill listeningnya adalah orang-orang yang nggak pernah membiasakan diri mendengarkan. Jadi mungkin roadnya adalah teman-teman dengerin dulu ya, bikin habit dulu, habit listeningnya dibenerin, dibagusin. Nah, ketika teman-teman udah terbiasa nih listening, insya Allah listening TOEFL itu lebih mudah gitu. Topiknya beragam ya, silakan pilih dari yang mudah dulu, baru teman-teman set yang sulit gitu. Karena kalau kita pengen bikin habit listening di awal, ternyata kita provide materinya adalah yang paling tinggi, nanti teman-teman pusing sendiri ya, malah jatuhnya nanti kegiatan listeningnya tidak menyenangkan gitu. Jadi bisa pilih dengan topik yang paling teman-teman sukai. Misalnya teman-teman suka denger lagu, ya udah nggak apa denger lagu gitu. Atau senang dengerin informasi gosip dari luar negeri gitu ya, teman-teman bisa pakai gitu ya. Senyamannya teman-teman aja kayak gitu, karena yang kita cari adalah bukan seberapa paham kita dengan apa yang mereka bicarain, tapi seberapa sering, seberapa common kita dengan intonasi, dengan pronunciation mereka. Itu adalah poin dari listening gitu ya. Untuk reading sendiri ini hampir sama dengan listening. Jadi kalau teman-teman merasakan kesulitan di reading, berarti teman-teman harus banyak berlatih di reading. Banyak berlatihnya adalah Miss Itoh udah bagi dua. Misalnya gini ya, case-nya teman-teman punya banyak waktu nih untuk mempersiapkan TOEFL, Untuk mempersiapkan TOEFL teman-teman masih punya banyak waktu nih. Maka teman-teman bisa bangun habit readingnya dengan cara apa? Dengan cara misalnya baca artikel berbahasa Inggris, baca berita dalam bahasa Inggris. Konteksnya again yang paling mudah aja dulu ya. Karena poinnya adalah membangun habit gitu. Karena dengan semakin kita banyak terekspos dengan bacaan-bacaan bahasa Inggris, kita lebih mudah nantinya kayak gitu. Karena menurut Miss Itoh adalah orang-orang yang dengan nilai reading tinggi berarti bisa mencerminkan habit mereka. Kalau menurut Miss Itoh ya, berarti mungkin dia sering banget terekspos dalam artikel-artikel berbahasa Inggris kayak gitu. Kan nggak mungkin juga kalau kita pengen readingnya tinggi tapi kita nggak punya habit reading juga ya gitu. Tips yang terakhir adalah semakin kita berlatih, semakin kita bisa. Nah, ini memang bener banget ya teman-teman. Kalau teman-teman udah punya habit listening, punya habit reading, kemudian udah paham juga nih dengan jenis-jenis pertanyaan dari masing-masing skill, ya udah terakhir banget ya teman-teman harus banyakin jam terbang. Kenapa? Karena jam terbang ini ngaruh banget gitu.
sebanyak apapun kita punya bahan membaca, misalnya kita udah punya habit, tapi kita jarang ngerjain soal TOEFL, ya jatuhnya ya useless juga mungkin ya, karena skillnya nggak bisa kepake di TOEFL gitu. Jadi kalau udah ngerti semuanya, langsung ya bisa dikejar setiap hari, bisa ngerjain satu set kurang lebih 2-2,5 jam kayak gitu. Atau kalau misalkan nggak bisa ngalokasiin waktu segitu banyak, teman-teman bisa mulai cicil aja. Oke, misalnya di pagi hari aku mau ngerjain reading, oke, that's fine, 50 menit ya reading ya. Terus misalnya ke structure, misalnya teman-teman cukup 25 menit aja kayak gitu. Terus nanti di malam harinya bisa untuk listening 30 menit, atau ya soal waktu teman-teman bisa ngatur sendiri gitu ya. Kalau tidak bisa langsung satu set ya nggak apa-apa, bisa di bridging, bisa di breakdown gitu ya. Tadi masih ngomongin tentang semakin kita latihan semakin kita bisa gitu. Nah, Miss itu punya pengalaman ya, murid-murid Miss itu yang bisa mendapatkan lebih dari skor 600 adalah ternyata orang-orang dengan background yang suka membaca artikel bahasa Inggris, atau mungkin sering baca artikel dalam bahasa Inggris, bisa artikel, bisa jurnal, bisa movie, dia sering banget denger ya, dari movie, dari mungkin lagu, dari podcast misalnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang belajar dari nol banget, bahasa Inggris dari nol, terus pengen banget TOEFL-nya 600, tapi dia nggak punya habit listening, dia nggak punya habit reading juga gitu, dan kemampuan grammarnya B aja, maka ya mungkin skornya standar sekitar 450 sampai 580-an gitu. Beda dengan orang yang benar-benar memang sebelumnya itu reading, listening, nonton video, nonton YouTube, nonton film dalam bahasa Inggris, semuanya dalam bahasa Inggris, itu akan niscaya bisa dapat 600 lebih gitu. Karena kenapa? Karena ya habitnya itu bisa membawa skor TOEFL yang tinggi kayak gitu. Kalau dibandingin sama yang Miss itu tadi bilang ya, yang belajar dari nol, kemudian waktunya juga mepet, itu nggak mungkin bisa dapat 600. Kenapa? Karena semuanya butuh proses, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi tips yang bisa Miss Ito kasih berdasarkan murni pengalaman Miss Ito selama di kelas. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Thank you so much and see you bye on the next video.